Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi hari ini kita dipertemukan kembali di acara Tempo Dulu. Dan Tempo Dulu ini kita masih ada di wilayah Surakarta dan sekitarnya. Dan kita masih mengulik yang ada di Solo saja, ternyata banyak yang kita ternyata lompat begitu ya. Nah, ini ada kampung yang namanya cukup unik, yakni Gandean ya, Gandean. Karena di Solo ada Gandean Kiwo dan Gandean Tengen begitu. Nggak tahu kalau di Jogja apakah juga ada. Nanti ada baiknya Anda yang perlu bertanya tentang ini, silakan telepon di 0271 6793000, SMS WA di 08112553000. Dan alhamdulillah untuk pagi hari ini sudah hadir di tengah-tengah kita Mas Dhani Saptoni SOS dari Solo Associated. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dhani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Alhamdulillah, alhamdulillah sehat, ya. Ini ngomong-ngomong tentang Kota Solo dan nama-nama kampungnya, saya juga nggak tahu apakah Solo Associated itu sudah tuntas begitu seluruh nama kampung dengan sejarah-sejarahnya itu, apakah juga semuanya sudah di data. Kemudian di sana karena Solo adalah pecahan dari Kartosuro, Solo dan Jogja dari perjanjian Giyanti, dan itu sejak tahun 1740-an ya? 45 ya, itu berarti sudah ratusan tahun begitu. Nah, itu ada baiknya memang kita mengerti hal-hal yang ternyata di Solo ini tidak banyak diketahui. Bahkan seperti nama Kali Larangan sendiri, ternyata kampung atau di bawahnya ada kali begitu ya, sungai, ada sungai begitu. Nah, ini penting. Nah, terkait dengan Gandean ada baiknya kita bincang-bincang dengan Mas Dhani Saptoni. Nah, ini bisa disampaikan kenapa ada Gandean Tengen dan Gandean Kiwo sementara posisinya jauh. Ya, ya silakan Mas Dhani. Jadi awal mulanya begini, Mas. Ya. Gandean itu kan nama dari abdi dalem. Maksudnya fungsi tugas, satuan tugas abdi dalem. Ada yang bernama Gandean. Nah, Gandean itu ada dua. Gandean Kiwo dan Gandean Tengen yang masing-masing memiliki tugas dan fungsi beda. Untuk Gandean Kiwo itu biasanya berkaitan dengan urusan di luar keraton. Ini hubungan dengan seperti humas gitu lah, ya? Humas seperti itu, Mas. Lalu untuk Gandean Tengen ini bertugas internal keraton. Dan abdi dalem Gande ini uniknya adalah abdi dalem yang paling dekat dengan raja, dalam arti posisinya bukan statusnya, tapi posisinya itu selalu menempel dengan raja. Jadi semacam apa nih, Mas, aspri lah seperti itu. Nah, uniknya lagi keberadaan Gande ini, abdi dalem Gande ini juga memiliki karakteristik di mana bahasa yang dipakai oleh abdi dalem Gande ini berbeda dengan abdi dalem lain atau penggunaan bahasa Jawa pada umumnya. Jadi komunikasi antara raja dengan Gande dan Gande dengan raja, kemudian Gande dengan abdi dalem yang lain itu menggunakan bahasa-bahasa Kedaton. Jadi antara Sinuwun atau raja dengan orang-orang di bawah otoritasnya, itu yang menjadi perantara ini adalah abdi dalem Gande ini tadi, seperti itu. Jadi maka di Solo juga kemudian ada dua hunian yang berbeda, ada Gandean Kiwo dan Gandean Tengen, seperti itu, Mas. Ya, dan untuk Gandean sendiri karena ada Gajahan, ada Seraten dan lain sebagainya. Nah, kalau Gandean itu berarti terkait dengan seperti tadi dibilang
aspri atau asisten, ajudan dan sebagainya. Karena terkait dengan kebutuhan internal. Sementara yang kiwo tadi biasanya eksternal begitu. Nah, ada sisi-sisi lain yang mungkin unik untuk bisa disampaikan dari Gandean? Terkait tentang Gandean, dan di sini kita akan bahas tentang Kampung Gandean Tengen ya Mas ya, berada di Kecamatan Jebres. Ini uniknya lagi kalau kita menelisik ke belakang, area Gandean ini termasuk dalam area hunian lama dari Desa Solo. Jadi jauh sebelum kota Solo berdiri atau berpindahnya keraton dari Kartosuro ke Surakarta, Gandean ini sudah menjadi hunian, kawasan hunian yang terletak di pinggiran Sungai PP, Kali PP, terusan dari Bengawan Solo, salah satu aliran dari Bengawan Solo. Dan ini menjadi satu keunikan di mana karakteristik warga Gandean asli dari dulu sampai sekarang itu terbiasa dengan pertemuan dengan orang-orang asing. Dalam arti bukan hanya berputar di seputar lokal itu aja, tetapi dari dulu sudah banyak pertemuan dengan orang-orang dari luar Gandean, bahkan jauh sebelum kota Solo berdiri. Jadi kalau kita melihat catatan-catatan dan arsip-arsip lama, itu banyak disebutkan dulu sebelum keraton berdiri nama Gandean sebenarnya belum ada. Adanya itu di situ dikenal adanya Kampung Penjalan yang sekarang menjadi satu kampung kecil bagian dari Kelurahan Gandean. Penjalan ini adalah salah satu bandar di mana para pedagang itu berkumpul untuk mendistribusikan dagangannya ke area dalam Desa Solo, seperti itu. Mungkin bisa diklarifikasi dulu untuk bandar sendiri. Itu bukan berarti bandar judi ya? Oh bukan, ini bandar pelabuhan. Bandar pelabuhan. Bandar pelabuhan, bandar penjalan. Nah itu ini juga tertera di salah satu serat di era Pakubuwono V, di mana keraton berusaha untuk melakukan inventarisasi karakteristik masyarakat di bawah otoritasnya dengan simbol-simbol kalau orang Jawa mengenal pedanyangan. Ini bukan simbol hantu, tapi simbol karakteristik sebenarnya, Mas. Di mana penjalan ini disimbolkan dengan istilah si jerangkong. Dalam arti begini, bahwa warga penjalan, warga Gandean lama itu orang-orangnya kuat, menakutkan, tapi secara fisik itu kecil-kecil. Ini seperti juga karakteristik warga Sangkrah Lama, di mana dalam serat itu ditulis bahwa warga Sangkrah Lama ini dikuasai oleh satu pemimpin yang bernama Buto Piti. Buto kan serem Mas, kuat. Piti itu kecil. Jadi ini, jadi ini diartikan sebagai orang-orang kuat yang merupakan rakyat jelata dengan karakteristik yang sebenarnya rentan untuk bergesekan seperti itu. Tapi kalau kita melihat kemudian dalam perjalanannya, Gandean ini justru menyimpan banyak sekali potensi yang sampai sekarang dilupakan oleh banyak orang karena memang terendap oleh perkembangan hunian itu sendiri. Jadi beberapa waktu saya riset di Gandean dan diajak kerjasama oleh pihak Kelurahan Gandean itu saya baru ngeh kalau ternyata di Gandean itu juga menjadi salah satu pusat dari industri batik di kota Solo. Dan ini menariknya lagi bukan hanya batik, tapi juga seperti kain lurik, tenun seperti itu. Nah ini menjadi satu temuan yang bisa dipakai sebagai satu acuan untuk menjadikan sebuah kawasan dari yang orang melihat hanya biasa-biasa saja, itu menjadi kawasan yang bernilai. Ketika potensi tersebut diapresiasi, digali, dan kemudian disosialisasikan, ini akan membuka kesadaran bukan hanya warga lokal, tetapi dalam konteks ini warga Solo secara keseluruhan, bagaimana kita belajar untuk menghargai sejarah kita yang berguna bagi penataan
kehidupan yang aktual di konteks saat ini seperti itu, Mas. Dan ini terjadi di Gandean. Bagaimana pihak kelurahan di dalamnya Dapok Darwis dan LPMK itu begitu intens untuk menggali potensi-potensi tersebut. Dan saya secara pribadi menemukan bahwa di Gandean itu artefak sejarah itu bukan hanya berupa artefak yang berurusan dengan keraton. Meskipun toponimi asal-usulnya itu memang dari Kasunanan. Banyak abdi dalam bermukim di situ. Tetapi saya menemukan banyak konteks tentang nasionalisme, kebinekaan, dan juga seni budaya seperti itu, Mas. Nah, ini kemudian diwujudkan kalau di Kelurahan Gandean menjadi satu bentuk event tahunan Kira Bhinneka Gandean itu, yang mengangkat semua potensi yang ada di kampung tersebut. Ya. Jadi itu ya satu hal yang unik di Gandean, bahwa ternyata apakah warga-warga yang ada di sana itu masih bagian dari warga-warga yang asli dari sana lama gitu, maksud saya, turun temurun begitu, atau sudah banyak juga pendatang yang situ? Karena itu kalau nggak salah itu Jalan Warung Wiri, bukan? Ya, Warung Wiri ke timur, Mas. Ke timur ya, ke timur. Itu kan notabene banyak etnis Tionghoa, gitu. Nah, bagaimana ini bisa dijelaskan terkait ini? Jadi untuk seperti saya sampaikan tadi, di Gandean itu antara warga lokal dengan warga asing lah, kita menyebutnya seperti itu, dalam arti warga di luar Gandean itu dari dulu memang sudah intens berhubungan. Dalam sejarahnya seperti adanya Bandar Penjalan itu tadi. Jadi ini tidak membuat satu perbedaan, apalagi sebuah konflik multiras seperti itu ya, Mas ya. Ini enggak. Karena di Gandean itu sendiri yang kemarin itu, tahun ini itu diangkat juga justru dari potensi tradisi Tionghoa yang dalam arti universal. Ada satu tokoh sastrawan, mungkin kita semua banyak yang tahu, Ko Ping Hu. Ya, Asmaraman Ko Ping Hu itu orang Gandean itu, Mas. Tepatnya di kampung Mertolulutan. Nah, ini Ko Ping Hu ini ternyata bukan hanya seorang penulis novel, tapi juga diaplikasikan lewat hidupnya, cerita-cerita itu, Mas. Sama warga kampung itu beliau dijuluki pendekar budiman. Karena Pak Ko Ping Hu ini dulu kan daerah situ masih jarang MCK, Mas. Sumur MCK itu masih jarang. Nah, kebetulan di halamannya Pak Ko Ping Hu ini ada sumur. Sumurnya itu dihibahkan untuk warga. Dan banyak sekali orang-orang di sekitar itu ajak Pak Ko Ping Hu ini untuk bekerja di percetakannya, memproduksi komik-komik itu, Mas. Betul. Lalu kemudian ada juga perusahaan-perusahaan batik yang dulu dikelola oleh keluarga Tionghoa yang memanfaatkan warga lokal sebagai pekerja di pabrik mereka seperti itu. Jadi terutama tentang batik di Gandean ini temuan yang menarik karena ternyata kontur kota Solo zaman dulu itu memang dipadati oleh seni batik ini, Mas. Jadi memang tidak bukan fantasi lah kalau Solo kemudian dijadikan sebagai kota batik itu, karena ternyata semua merata dari Bandar Beton di Kampung Sewu itu sampai ke barat ke Lawean itu dipadati dengan para pengrajin batik ini. Jadi ada satu temuan di mana seorang tokoh SI, Syarikat Islam, sekretarisnya Haji Samanhudi, itu tinggalnya memang sekarang tidak masuk di Kelurahan Gandean, tapi di area Kelurahan Sdiro Prajan. Tapi setidaknya berada di daerah sekitar pusat batik yang ada di Gandean itu. Kan ini pertanyaan muncul, kenapa tokoh SI terkemuka itu tidak berada di Lawean, tapi justru berada di situ, berumah di situ, dan kemudian memiliki lahan besar di situ juga, Mas. Nah, ini kan menandakan bahwa ada satu gerakan di mana batik itu memang merata, dan batik bukan hanya sebagai sekedar komoditas dagang, tapi di situ melahirkan banyak sekali nilai-nilai etos nasionalisme
seperti adanya tokoh SI di perbatasan antara Sudiro Praja dengan Gandean itu tadi. Dan temuan ini perlu perlu diangkat karena bisa menjadi potensi kota dari sisi wisata sejarah maupun budaya seperti itu. Ya, karena lokasinya juga tidak jauh dengan Loji Wetan gitu. Dan ini bagian yang, dan notabene kalau Loji Wetan bangunan-bangunan kolonial Belanda ya. Dekat ke utara lagi itu ya tadi Gandean tadi. Dan pemirsa, ada baiknya kalau kita siapkan untuk bertanya di sesi berikutnya nanti. Telepon silahkan nanti di telepon di 0221 6793000, SMS WA di 0811 255 3000. Tempo dulu akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa dimanapun Anda berada, untuk berikutnya kami juga segera persilahkan bagi Anda yang bertanya-tanya terkait dengan Kampung Gandean Tengen yang ada di wilayah Solo. Utamanya kalau Anda sudah sering atau pernah ke Solo, bagi Anda yang beberapa kali ke Solo pasti sudah pernah ke Pasar Gede. Kemudian dari Pasar Gede itu sebelah selatannya ada jalan atau kelenteng itu menuju ke timur, begitu nanti ketemu dengan perempatan Warung Miri, masih ke timur. Nah dari di situ mulai ada Kampung Gandean, baik itu yang sebelah utara ataupun yang sebelah selatan. Ya. Dan di Kampung Gandean, putra-putra daerah yang namanya mencuat secara nasional itu apakah ada yang lahir dari Gandean, Mas Rani? Ada. Kalau kita mengenal ada nama Pak Suratin. Pak Suratin. Tapi ini bukan Pak Suratin yang sering dipakai untuk kap-kapan piala sepak bola itu, enggak, Mas. Pak Suratin ini adalah seorang pejuang 45 yang ikut bertempur mempertahankan kemerdekaan, dan beliau berkarir di militer dan sampai akhir hayatnya beliau dimakamkan di TMP Kalibata. Beliau adalah putra asli dari Gandean. Selain Pak Suratin ada tadi saya sampaikan Pak Koping Ho, sastrawan cerita silat yang sangat legendaris sampai sekarang. Lalu kemudian banyak pula tokoh-tokoh yang mungkin secara nasional namanya tidak begitu dikenal, tetapi itu berpengaruh juga dalam sejarah perjalanan bangsa kita. Seperti itu. Seperti misalkan ada tokoh yang namanya Joyo Martono, yang kemudian dalemnya itu sekarang lebih dikenal sebagai Dalem Joyo Martanan. Dan sekarang ini ada fotonya ya, ini ya, silakan fotonya. Dalemnya ada. Dalemnya tadi saya ada sertakan foto. Ini Pak Suratin. Beliau seorang pahlawan yang lahir dari TNI Angkatan Darat ini. TNI Angkatan Darat. Tahun berapa beliau muncul itu, atau di peristiwa-peristiwa beliau, apa? Waktu kelas 1 dan kelas 2 atau agresi militer 1 dan 2, beliau ikut berjuang pertahanan kemerdekaan di Solo. Lalu kemudian ketika beliau berjenjang karir di militer, beliau bertugas di Jakarta hingga sampai akhir hayatnya tersebut. Satu angkatan dengan Mayor Ahmadi seperti itu, Mas. Pak Slamet Riyadi seperti itu. Ya. Kemudian kalau Dalem Joyo Martanan bisa diperlihatkan ini. Ya. Joyo Martanan kalau tidak salah itu di halaman ini Dalem Joyo Martanan. Jadi ini dalem atau rumah yang sangat luas dan megah yang berapa berada. Luasnya kira-kira berapa? Mungkin sekitar 500 meter persegi ada, Mas. Ya, padahal di tengah kampung. Di tengah kampung. Dan rumah ini tercatat dalam berbagai arsip lama. Ada dalam temuan kita itu di satu bukunya Ki Patmo Susastro diceritakan ada seorang juragan batik yang rumahnya itu mirip dengan
Taman di Kayangan. Itu tahun 1911. Itu mirip Taman di Kayangan. Apa ini maksudnya mirip Taman di Kayangan? Sangat indah, Mas. Indah dan megah. Ya, ini perumpamaan begitu. Nah, perumpamaan. Lalu si pujangga Padma-Susastro ini sebenarnya ingin mengajarkan kepada kita bahwa hidup di dunia itu kita tidak hanya sekedar mencari atau mengandalkan materi, Mas. Karena di cerita itu, di reportasenya Ki Padma-Susastro itu diceritakan rumah yang sangat megah itu dengan penghuninya yang berpangkat. Karena si Joyo Martono ini juga menjadi salah satu pembesar di Tawangsari Sukoharjo di bawah Kasunanan. Lalu anaknya ada yang menjadi salah satu komandan kompi prajurit di Kasunanan juga. Jadi kalau secara materi dan status kurang apa lagi seperti itu. Tapi tiba-tiba ketika rumah itu ditinggal pergi, rumah itu terbakar, habis semua. Nah, ini si pujangga sebenarnya ingin menekankan bahwa apa yang kita cari di dunia, yang kita kejar, kekayaan dan sebagainya, bahkan seperti di dalam Jawa Martanan, seindah itu, semegah itu dengan penghuninya yang tinggi statusnya, itu tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Sekali selentik saja habis, seperti itu. Nah, akhirnya kemudian dalam intisari dari tulisan reportasenya Ki Padma-Susastro itu disampaikan, itu dalam buku Piwulang Becik judulnya, Mas. Itu disampaikan bahwa dari kejadian di tahun 1911 yang menimpa dalam Jawa Martanan ini, kita harus istighfar seperti itu. Setelah si pemilik rumah juga ngelenggono bahwa ini satu ujian yang harus dihadapi, akhirnya rumah ini bisa kembali dibangun megah kembali. Seperti itu. Dan itu ya pemirsa, rumah Joyo Martono ini saya banyak temukan model-model seperti ini ada di Laweyan sih. Laweyan ya. Ini memang rumah saudaгаran, Mas. Makanya tadi saya sampaikan di Gandean itu unik karena ternyata di situ sentra batik itu kalau nggak salah 10 pabrik batik, belum termasuk dengan pengrajin lurik dan tenun, Mas. Padahal lurik dan tenun itu kalau kita sekarang tahu itu banyaknya di Kawas dan Medan. Iya, betul. Itu. Ya, ini ada pertanyaan dari Ibu Dian di Semarang. Oh, Ibu Dina ya di Semarang. Pak Rudi, sekedar masukan untuk penjelasan suatu daerah agar bisa ditayangkan gambaran daerah tersebut biar lebih hidup begitu. Ya, ini satu masukan yang bagus karena di PPT ini baru terwakili dengan tampilan rumah yang di wilayah di wilayah Gandean tadi. Ya, kalau untuk mapping atau peta itu, kalau Ibu ke Solo pasti sudah pernah yang tahu yang namanya Geladak ya. Geladak itu yang ada patung Slamet Riyadi, kemudian ke utara nanti ada Gedung Telkom, ya, Gedung Telkom, atau ke utara lagi nanti ke Balai Kota. Nah, dari Balai Kota itu ke timur terus mungkin sekitar setengah kilo lah, 500 meter. Nah, itu sudah sampai ke wilayah Gandean Tengen tadi. Jadi akan melewati jembatan Kali PP itu, kemudian ada di depan Pasar Gede, kemudian di sepanjang toko-toko ada kelenteng, itu terus ke timur, nanti ada perempatan atau traffic light itu, terus ke timur, maka kanan kiri itu sudah dinamakan Gandean Tengen. Begitu Bu, tapi apa yang disampaikan menjadi usulan ini satu hal yang baik begitu. Terima kasih untuk Ibu Dina yang ada di Semarang. Ya, kemudian untuk Joyo Martono yang notabene dia adalah saudagar dari Laweyan, kemudian memiliki rumah di mana itu di Gandean. Nah, itu memang dia sepertinya ingin memiliki
beberapa tempat di wilayah Solo atau bagaimana sebenarnya? Jadi begini Mas, kalau asumsi kita, kenapa di Gandean itu banyak sekali ditemukan produksi batik, itu sebenarnya dulu lebih terkait ke geografis. Karena di situ ada bandar beton, bandar penjalan, pelabuhan-pelabuhan yang menjadi tempat tambatan para pedagang dari luar kota yang masuk ke Solo. Kita temukan dari jalur Kampung Sewu ke barat itu ternyata itu rumah saudagar-saudagar semua. Nah ini memudahkan distribusi, baik dalam hal menjual produk maupun mereka memperoleh bahan untuk bahan produksi itu. Jadi kalau kita perhatikan Lawean itu sendiri juga berada di pinggir sungai. Betul. Jadi sepanjang aliran sungai, anak-anak sungai Bengawan Solo ini ternyata ini banyak sekali kita temukan peradaban yang adiluhung lah istilahnya seperti itu, terutama dalam bentuk visual batik ini tadi. Itu sampai ke barat kok Mas, dari beton, penjalan, lalu Kabanaran, Lawean, itu batik-batik semua. Dan awalnya kita sempat menduga bahwa pusat batik di Solo itu seperti segitiga emas, tapi ternyata tidak. Segitiga emas itu ke Prabon, Kauman, dan Lawean, Kauman, dan ke Prabon. Karena di situ banyak saudagar-saudagar batik. Tapi ternyata di timur Solo yang pada zaman dulu dikuasai oleh saudagar batik dari Tionghoa, itu ada balancingnya. Yang jauh sebelum itu muncul itu para pengrajin batik lokal, orang-orang Jawa yang bermukim di sepanjang pinggiran aliran sungai Bengawan Solo. Nah ini menarik bagaimana memang sungai sebagai sarana transportasi zaman dulu itu sangat mendukung bagi perkembangan peradaban manusia. Seperti itu. Ya. Demikian teman-teman atau pemirsa dimanapun Anda berada tentang gambaran kampung Gandean Tengen ya, dimana menurut apa yang sudah disampaikan bahwa di sana bagian dari asisten atau ajudan dari Raja Kasunanan, dan di situ berarti kalau di wilayah Kauman itu ada ketip-ketip begitu ya. Kalau di sana istilahnya apa Mas yang di Gandean itu? Kalau di Gandean itu untuk apa namanya Mas, fungsi dari abdi dalam mutian religius seperti itu memang nggak ada, karena fungsinya di situ memang abdi dalam yang bertugas secara administratif. Istilah maksudnya kalau abdi dalam serati itu di Seraten gitu. Nah, itu gandek ada rumah. Gandek itu artinya apa? Kalau gandek itu artinya apa namanya Mas? Nuwun sewu ini apa? Lidah. Penyambung. Maka tugasnya kan menyampaikan perkataan raja ke bawahan seperti itu, dan dari bawahan ke raja. Jubir gitu ya. Jubir seperti itu. Jadi aspri itu tadi Mas lebih tepatnya. Itu. Dan di situ masih ada bekas rumahnya abdi dalam Gandek yang kemungkinan hidup di era Pakubuwono IX. Sampai sekarang masih dilestarikan. Dikosongkan atau ada yang... ada kerabat yang menghuni. Ya. Baik, kalau wilayah Gandean itu sendiri berapa sih? Berapa total itu berapa? Kalau luasnya saya kurang paham yang jelas ada sekitar 9 RW satu kelurahan itu. RW. Yang di masing-masing RW itu memiliki potensi dan karakteristik wilayah masing-masing. Yang kemudian ini diapresiasi oleh pihak Pamong Kelurahan dan Pok Darwis serta LPMK itu tadi. Dan dari situ menariknya metamorfosa Gandean dari kampung marginal, saya istilahkan seperti itu, karena dulu memang di situ hidup beragam dinamika perkotaan Mas istilahnya. Nah ini berubah menjadi kawasan yang kemudian dijadikan sebagai kawasan percontohan bagi potensi wisata dan budaya itu. Karena dari apresiasi ini tadi, apresiasi potensi masyarakat, kemudian masyarakat merasa sadar diri bahwa mereka memiliki nilai lebih. Dan itu memunculkan rasa malu untuk melakukan hal-hal yang negatif. Baik secara hukum maupun moral. Nah ini yang kemudian membentuk kawasan Gandean menjadi lebih tertata,
dan menonjol secara potensi sejarah dan budaya itu tadi, Mas. Ya, dan semula memang daerah itu bisa dikatakan daerah hitam gitu? Ya, kita orang Solo itu sudah paham tentang itu, Mas. Sudah paham bagaimana kawasan Solo Timur ini memang rentan dengan apa, Mas, kehidupan yang dekat dengan dunia keras seperti itu, Mas. Tapi ini lambat laun dirubah. Seperti misalkan di Mojo, Semanggi, Kampung Harmoni seperti itu. Lalu di Gandean Kampung Binekan. Lalu kan memang program-program pemerintah ini menyasar untuk mengubah image metamorfosa dari kawasan yang marginal itu tadi menjadi kawasan yang potensial seperti itu. Ya, baik, terima kasih Mas Dhani, cukup memberikan pencerahan untuk pagi hari ini dengan Kampung Gandean Tengen yang ada di wilayah Solo Timur. Mudah-mudahan ini bukan saja hanya memberikan apa ya wawasan tentang sebuah nama kampung, tapi ada baiknya ketika Anda sampai Solo atau orang Solo sendirilah belum tentu banyak yang mengetahui tentang Gandean Tengen dan seluk-beluknya begitu, karena terkadang juga tidak ada yang menyampaikan, meskipun juga ada orang-orang asli atau yang masih mengetahui tentang sejarah Gandean Tengen sendiri, tapi ketika tidak ada pancingan untuk mereka menyampaikan atau yang bertanya, itu kadang-kadang memang malas juga gitu. Ada baiknya ini kita sebagai orang muda yang ada di Solo atau siapapun yang ingin agar Solo ini lebih semarak lagi, karena Solo ini kaya dengan sejarah. Terima kasih Mas Dhani. Semoga Solo Society pun juga tidak bosan-bosannya mengulik hal-hal yang terkait dengan sejarah-sejarah yang notabene bisa kita sampaikan ke publik, di mana hal positif bisa kita ambil intisarinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi sajian Tempo Dulu untuk hari ini tentang Kampung Gandean Tengen. Saya Rudi Herfianto, mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.